Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nastadhillu bidhilliha wa nahya wa namutu alaiha wa nalqallaha jalla wa ala biha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mardiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Jumat yang terhormat dan Allah muliakan, di dalam agama kita, yaitu agama Islam, terdapat banyak perintah ataupun anjuran-anjuran. Misalnya wa aqimis shalah, tunaikanlah salat. Misalnya wa atuz zakah, melaksanakan zakat. Wa qulu qaulan sadida, berkatalah perkataan yang lurus, misalnya seperti itu. Dan seterusnya, banyak sekali terdapat perintah, perintah, kemudian anjuran-anjuran di dalam Islam. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan, banyak juga terdapat di dalam agama kita larangan, ya. Jadi larangan-larangan, peringatan-peringatan, ya, bahkan berupa ancaman, gitu. Misalnya saja la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, gitu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan sampai kita memakan harta orang lain dengan batil, misalnya begitu. Atau juga larangan untuk wala taqtulu anfusakum, janganlah membunuh jiwamu sendiri, misalnya seperti itu. Atau di dalam hadis itu banyak juga larangan-larangan yang sifatnya memperbaiki hati, ya. Kalau sampai dilanggar, maka kita merasakan kerugian yang luar biasa. Misalnya adalah iyyakum wal kadzib, misalnya, jauhilah dusta, ya. Atau misalnya dalam bentuk pernyataan tetapi mengandung ancaman, ya. Misalnya sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, misalnya, ya. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit pun sikap atau sifat sombong, gitu. Atau di dalam hadis lain, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini sejumlah larangan-larangan. Ada juga Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah sidang Jumat yang terhormat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak dari prasangka-prasangka. Inna katsiran minadh-dhonni ismun, atau inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu bisa jadi adalah dosa.
Jadi suudzon itu juga dilarang di dalam agama Islam. Lanjutannya ayat wala tajassasu, juga janganlah mencari-cari kejelekan atau kesalahan-kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan juga menghibah, membicarakan kejelekan orangnya ketika di belakangnya, ya. Itu juga dilarang di dalam Islam. Sampai orang yang melakukan ghibah itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri dalam kondisi sudah meninggal, ya. Tentu jijik sekali, ya. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah, sampai kita melakukan larangan-larangan yang berat. Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai merealisasikan. Naudzubillah min dzalik. Ijtanibu asab al-mubiqat, kata Rasulullah, jauhilah 7 perbuatan dosa besar yang menghancurkan, ya. Apalagi sampai melakukan larangan 7 yang menghancurkan ini, tentunya sangat bermasalah hidup kita. Asyirku, berbuat syirik, wasihru, melakukan perbuatan sihir, ya. Aklur riba, memakan riba. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. At-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan tempur, ya. Terus menuduh wanita muslimah baik-baik berbuat zina, misalnya seperti itu. Apalagi toh sampai melakukan larangan besar seperti ini, harus kita jauhi jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah membuat larangan-larangan seperti itu? Kenapa tidak semuanya boleh-boleh saja? Kenapa kok memakan daging babi misalnya kok dilarang? Daging kambing dan daging sapi tidak, misalnya gitu. Jamaah yang terhormat, tentunya Allah memiliki tujuan, yaitu apa? Menjaga supaya kita tetap merasakan hidup damai dan bahagia. Nah, sekali saja kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, melanggar larangan Allah, insya Allah hidup kita tidak lagi akan bahagia. Insya Allah pasti hidup kita sudah tidak sama lagi dengan ketika kita belum melakukan larangan Allah. Begitu jamaah yang terhormat. Mari kita perhatikan kisah Nabi Adam yang sangat ikonik di dalam Al-Quran itu. Wa qulna ya Adamu, dan kami berfirman Allah, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, silahkan dimakan dan dinikmati sepuas-puasnya, selezat-lezatnya apa yang ada di dalam surga itu. Tetapi Allah menguji Nabi Adam, boleh mengonsumsi dan menikmati fasilitas apapun di dalam surga, tetapi Allah menanamkan kehati-hatian di dalam jiwa Nabi Adam dan istrinya. Apa yang Allah firmankan? Wala taqraba hadhihi syajarata, jangan coba dekati pohon ini. Tentu kita tidak usah mempermasalahkan itu pohon apa, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Fatakuna minadh-dhalimin, kalau sampai dilanggar, kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang sudah tidak sama lagi dengan sebelum berbuat dosa. Jamaah yang terhormat, Nabi kita, ayah kita, Nabi Adam, insya Allah sama sekali tidak tertarik untuk melanggar larangan Allah tersebut, tidak akan pernah. Namun ada makhluk Allah yang lain yang selalu berbuat memperdaya beliau dan istrinya. Fa'azallahumas syaitanu anha, maka kemudian syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya itu darinya, yaitu dari surga.
fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu setan mengeluarkan keduanya dari apa yang dulu mereka berdua berada di dalamnya. Nabi Adam dan Hawa memakan pohon itu bukan karena kesengajaan, bukan karena niat ingin melanggar larangan Allah, bukan, tetapi fa'azallahuma syaiton, diperdayakan oleh setan, digoda terus oleh setan, dan digelincirkan oleh setan. Ini patut digarisbawahi jamaah yang terhormat, bahwa tidak ada kamus orang Islam melakukan dosa itu dengan sengaja, itu tidak ada. Orang Islam ketika melakukan dosa dan kesalahan itu selalu dengan tidak sengaja. Itu pun segera disusul dengan tobat yang tidak main-main. Tobatnya harus betul-betul sungguh-sungguh meskipun atas sebuah dosa yang tidak disengaja. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam kemudian mendapatkan kalimat-kalimat pertobatan dari Allah, fataba alaihi, lalu Allah menerima taubatnya. Ayat ini menunjukkan betapa Nabi Adam itu sudah mencari bagaimana mengucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan beliau bertobat kepada Allah, itu sudah berusaha keras. Nabi Adam sudah berjuang sedemikian rupa kerasnya untuk bertobat kepada Allah. Itu ditunjukkan dengan adanya tak di dalam firman Allah, fatalaqqa. Di situ ada tak, di situ menunjukkan usaha yang keras dan luar biasa Nabi Adam untuk mendapatkan bagaimana dia mengadu kepada Allah, bertobat atas kesalahan tidak sengaja yang tadi itu, melanggar mendekati pohon terlarang tersebut. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Para ulama seperti dalam tafsir Ibnu Katsir banyak mengemukakan ucapan apa sesungguhnya yang diucapkan oleh Nabi Adam kepada Allah yang menunjukkan rasa penyesalan dan tobatnya itu. Banyak versinya, tetapi yang paling masyhur di kalangan ulama adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pun dilakukan oleh Nabi Adam dengan sangat bersungguh-sungguh. Ditunjukkan dengan fatalaqqa itu tadi. Tak, ada huruf tak di situ. Allah tidak mengatakan falaqiya Adam, bukan, tetapi fatalaqqa Adam, menunjukkan betapa hebatnya usaha taubat dari Nabi Adam tersebut. Inilah jamaah yang terhormat, semakin kita dikuatkan oleh ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Adam ini, betapa poin pertama adalah orang yang beriman itu tidak mungkin melakukan sebuah larangan Allah dengan kesengajaan. Misalnya nawaitu saya akan mendolimi orang lain, tidak ada. Nawaitu saya akan korupsi misalnya, nawaitu saya akan mengambil harta orang lain, tidak ada. Mungkin sesekali kita berbuat salah, misalnya lisan kita membentak, misalnya seperti itu, tapi tidak sengaja, itu wajar. Atau hati kita kadang dirasuki dengan suudzon, atau terkadang kita menghibah misalnya begitu. Di mana yang tidak ada ghibah itu? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sebagai manusia biasa itu kita tergelincir seperti itu adalah sebuah kewajaran sebagai manusia tempat salah dan dosa. Akan tetapi poin yang kedua adalah segeralah disusul dengan apa? Penyesalan dan tobat. Dan itu pun harus dilakukan dengan tidak setengah hati. Harus dilakukan dengan super serius. Maka jangan sampai kita naudzubillah durhaka kepada orang tua. Nanti tobatnya susah. Bahkan ada sebuah makna filosofis seperti ini, jamaah yang terhormat. Nabi Adam hanya karena sebuah dosa yang dalam tanda kutip kecil, tidak sengaja, terpaksa turun dari surga. Dan baru nanti bisa kembali lagi ke surga setelah turun ke dunia sekian juta tahun ini, sampai nanti terjadi hari kiamat, sampai ada lagi perhitungan amal. Iya, kalau kita bisa masuk surga. Bagaimana jadinya kalau kita naudzubillah masuk neraka? Tentunya lebih lama lagi. Itu hanya oleh sebuah dosa yang hampir-hampir bisa dimaafkan ya sebenarnya. Nah, apatah lagi seandainya ada seseorang yang berbuat dosa sebagai laqadarullah, misalnya sebagai hobi. Sudah nawaitu menjadi orang jahat. Itu seperti apa? Bagaimana mungkin dia menikmati kehidupan surgawi?
Nabi Adam kehilangan semua fasilitas surgawinya, hilang. Jika makna filosofis ini kita lanjutkan, jamaah yang terhormat, terkadang begini, ada seseorang yang hidupnya jauh dari agama, kemudian dengan izin Allah mendapatkan hidayah. Dengan hidayah itu dia bisa menjalankan kehidupan spiritual yang bak surga, surga spiritual. Sholat malam indah, sholat duha indah, sholat 5 waktu berjamaah indah, berbakti kepada orang tua indah. Surga, surga spiritual, surga spiritual. 24 jamnya itu adalah sebuah kelezatan surgawi spiritual. Karena apa? Sebuah hidayah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, tiba-tiba orang ini melakukan dosa, melanggar perintah Allah misalnya. Misalnya begitu, misalnya satu saja, maka tidak akan sama lagi. Kehidupan surgawi spiritual yang dulu pernah dia rasakan itu tidak akan pernah sama lagi. Oleh karena itu, jika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, taubat yang dulunya banyak berbuat dosa, kemudian tiba-tiba oleh Allah dibalik hati kita menjadi menyukai Islam, menyukai keimanan, menyukai ibadah, menyukai amal soleh, itu harus dijaga. Sekali kita tidak menjaga hidayah tersebut, dia akan pergi. Artinya kita sekali melanggar Allah, maka hidayah itu akan pergi dan sulit untuk kembali lagi. Sulit untuk kembali lagi. Dan jamaah yang terhormat, tentang taubat yang sungguh-sungguh itu memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'. Taubat yang diterima oleh Allah itu hanya bagi orang yang berbuat satu kebaikan. Di situ di dalam ayat ini disebutkan mufrad su'. Summa yatubuna min qarib, lalu dia segera bertobat dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ulaika yatubullahu alaihim, itulah mereka yang diterima tobatnya oleh Allah. Ini adalah seni bertobat. Oleh satu saja kejelekan, tobatnya segera, itu yang diterima oleh Allah. Sebaliknya di ayat yang ke-18, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, di sini disebutkan jamak. Taubat itu tidak diterima bagi orang-orang yang banyak melakukan kejelekan. Sudah gitu taubatnya agak ditunda-tunda. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika datang ajal menjemput, mereka baru mengatakan inni tubtul an, aku sekarang bertobat. Dua ayat di surat An-Nisa inilah jamaah yang terhormat menguatkan cerita tentang Nabi Adam tersebut, bahwa Masya Allah, sebuah dosa itu ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ibarat kaca yang terkena debu atau seperti apa. Satu dosa adalah noktah atau titik hitam di dalam hati kita. Mudah-mudahan jamaah yang terhormat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam kebenaran, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh, menjaga nilai-nilai ketakwaan, dan jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, dosa-dosa dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min kulli bala'in wa musibatin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mardiyyin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaihima min qawlin wa amalin wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaihima min qawlin wa amal. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.